Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, Bapak Rudianto, Magister Pendidikan. Yang kami muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Maulana Faizin, insyaallah sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan sharing ilmunya, berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil apa yang akan disampaikan. Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Al-Kautsar dan Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan beserta keluarga yang berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini menjelang masa berbuka. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menunaikan aktivitas amaliyah Ramadan kita. Insyaallah ini sudah lewat separuh perjalanan. Kalau orang menuju suatu tempat sudah lewat separuh itu kerasanya ringan, ya. Tapi memang terbukti nanti ketika begitu saja ngalir, ya. Tapi kita punya target, bagi kita yang punya target masih ada kesempatan. Salatu wassalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di sini dan seluruh umatnya, insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, para hadirin, kita mulai ta'lim atau acara buka bersama, dilanjutkan dengan salat maghrib berjamaah dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Al-Kautsar kepada Bapak Rudianto, Magister Pendidikan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan buka bersama yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ustadz Kiai Haji Maulana Faizin yang insyaallah akan memberikan siraman rohani kepada kita. Setelah itu dilanjutkan dengan siraman jasmani, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan keluarga besar SMP Al-Kautsar, baik yang rumahnya dekat maupun yang rumahnya jauh. Kalau semakin jauh semakin banyak pahalanya. Amin.
Yang pasti kita meluruskan niat bahwa niat kita di dalam kegiatan berbuka ini adalah karena mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ustadz dan Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sebenarnya program kegiatan buka bersama ini sudah dari dulu kita laksanakan, dan memang kegiatan buka ini ada yang suka, ada yang kurang suka, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju karena males ribetnya, ya, karena harus jauh-jauh kok, cuma makan saja, makan doang gitu. Tapi di sisi lain ada yang setuju karena mencari satu silaturahmi, yang kedua mencari keberkahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam berbuka ini banyak yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, yang pasti kita akan bersilaturahmi dengan keluarga besar SMP Al-Kautsar. Berikutnya juga akan mendapatkan siraman rohani, ilmu, kemudian mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan sebagainya. Ini juga akan berpahala. Berikutnya akan mendapatkan siraman jasmani. Ketika kita berpuasa, apa yang kita makan tentunya bagi yang memberikan makan akan berlipat ganda pahalanya. Dan ini tentunya kita SMP Al-Kautsar dan Yayasan Al-Kautsar mengharapkan dengan kegiatan buka bersama ini akan menambah keberkahan pada lembaga Yayasan Al-Kautsar. Itu harapan kami, dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua, keluarga besar yang sudah menyempatkan hadir, dan terima kasih pula kepada Bapak Al-Ustadz yang berkenan memenuhi undangan kami untuk kami minta dapat memberikan bimbingan dan ilmunya kepada kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SB Al-Kautsar telah mengingatkan kepada kita ya, bahwa selain berbuka bersama, pentingnya acara ini adalah silaturahim, kemudian kita nambah ilmu. Kita datang ke majelis ilmu, insya Allah tadi ya pahala, kemudian berkahnya itu banyak ya. Insya Allah kita disaksikan malaikat yang beribu-ribu, insya Allah tidak sia-sia ya. Yang datang paling jauh siapa ini? Pak Agus ya, tataan, pahalanya paling gede tadi kata Pak Rudi ya. Oke, yang dekat juga dilipat gandakan ya, karena di bulan Ramadan pelipat gandanya adalah tak hingga, insya Allah. Berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana Faizin. Kepada beliau disilahkan sampai 7:45, 17:45 ya. 7:45 berarti semua lumayan deh. 17:45 nanti kalau ada sesi tanya jawab dialokasikan ke Ustadz sekitar 5 menit atau 10 menit, kemudian dilanjut dengan doa. Kepada Ustadz disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar SMP Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada agak tua dikit ya. Nah, kemudian anak-anak yang kusayangi, yang kucintai, ya, ada bapak kepala sekolah, ada waka-wakanya, staf tata usahanya, kemudian para karyawan dan karyawati keluarga besar SMP Al-Kautsar yang sama-sama mengharap ridho Allah. Amin Allahumma amin. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah, yang selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, marilah kita selalu sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai sore hari ini, sore hari yang kesekian di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala selalu tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka bersilaturahmi. Selawat dari ring salam, salam dari ring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Habibana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita khususnya, muslimin dan muslimat pada umumnya, besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya tambahi Pak Kepala Sekolah. Jadi kalau mendatangkan guru, biar semuanya datang, itu nggak usah diiming-imingin siraman rohani, siraman jasmani, dengan tanda tangan. Ya alhamdulillah saya pernah jadi guru gitu. Jadi walaupun jauh jadi tanda tangan, Pak sekalian tanda tangan gitu. Ya nggak tahu saya tanda tangannya apa, itu pokoknya tanda tangan mesti datang itu. Jadi gitu Pak Kepala Sekolah. Ini bukan ngajarin loh, banyak berenang. Pokoknya kalau biar kumpul semua tanda tangan, ya pokoknya tanda tangan, nah itu datang semua. Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dekat, yang jauh, semua amal ibadah dimudhoafah, dilipat gandakan. Ini hanya nambahin aja saya. Ketika Ramadan datang, ketika Ramadan mau datang, Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Di antara khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kullaha Ramadan. Seandainya umatku itu tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka umatku akan mengharapkan bagaimana dalam satu tahun itu menjadi Ramadan semua. Kita ini dengar lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Bingung kita. Satu tahun jadi Ramadan kabeh iki nggak ada Syawal, nggak ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kabeh Ramadan. Bingung kita. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasul, ma fi Ramadan. Ya Rasul, ada apa di dalam bulan suci Ramadan itu? Rasulullah menjelaskan, inna fi Ramadan, sesungguhnya di dalam Ramadan itu diantaranya adalah wal amalu mudha'afatun. Semua amal ibadah di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Amin Allahumma. Dalam salah satu riwayat, walaupun riwayat itu tidak sampai tingkatan sahih, paling tidak itu bisa menjadikan motivasi litargibil amal, untuk memberikan dorongan motivasi beramal.
siapa yang beramal wajib dilipat gandakan 70 kali lipatan. Siapa yang beramal sunnah mendapat pahala wajib. Amin Allahumma amin. Tapi pada hakikatnya wallahu yudhaifu liman yasha, yang melipat gandakan berapa kali lipat gandanya itu kembali kepada keikhlasan dan hanya Allah Ta'ala yang tahu. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba pada kesempatan ini kita akan sampaikan di antara kemuliaan Ramadan. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik bertanya, Ramadan itu adalah mulia, Ramadan itu adalah istimewa. Nah, sekarang letak keistimewaannya, letak kemuliaannya, keagungannya itu di mana? Padahal kalau kita lihat bulan Ramadan itu sama harinya. Bulan Ramadan nggak beda harinya, tetap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggak tambah, nggak kurang. Sorenya sama, paginya sama, malamnya sama, siangnya sama. Ada orang Jawa Pak Bang semua. Oh, iya. Saya ini yo apal, yo rapal, yo make, yo nggak make. Paing, pon, wagi, kliwon, legi, manis ya. Ya. Itu sama. Nggak berbeda, nggak berubah, nggak kurang, nggak lebih, tetap. Tapi kenapa Ramadan itu kok istimewa? Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Rupanya para alim ulama mengkaji. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 183. Ini insya Allah nggak saya sampaikan. Ya, kalau disampaikan ya 3 jam. Nanti jam 12. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 185. Ini yang akan kami sampaikan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Nah, itu kemuliaan yang ketiga. Jadi yang pertama, yang kedua, ya yang ketiga tidak kami sampaikan. Kami akan sampaikan kemuliaan Ramadan ayat yang kedua. Syahrul Ramadan, di bulan suci Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan ya fihi di dalamnya Ramadan Al-Qur'anu Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk, linnasi kepada seluruh umat manusia, wa bayyinatin dan menjelaskan minal huda daripada petunjuk tersebut, wal furqan dan sebagai pembeda antara hak dan batin, halal dan haram, salah dan benar. Para alim ulama tafsir menjelaskan ayat inilah surat Al-Baqarah ayat 185 menjadikan dasar dan dalil dan hujjah bahwasanya Ramadan itu mulia. Kenapa? Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Allah Ta'ala Al-Quran di bulan suci Ramadan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidayah, menjelaskan petunjuk hidayah dan sebagai pembeda antara hak dan batin. Karena Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka Ramadannya jadi mulia. Para alim ulama menjelaskan siapa yang kepingin dimuliakan oleh Allah, man yurid, siapa yang kepingin Allah Ta'ala muliakan ia, faqra Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jadi sekali lagi, bulan Ramadan adalah istimewa, bulan Ramadan adalah mulia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Gara-gara Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadannya jadi mulia. Siapa yang kepengen dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya Ramadan, kama karamallah Ramadan, sebagaimana Allah Ta'ala muliakan Ramadan, maka bacalah Al-Quran. Bu,
di absen Bu. Nah, kalau bapak-bapak ini yang penting kasih rokok. Ibu-ibu ini tasnya podo gede-gede kabeh rupanya. Nanti kalau kuahnya sisa itu masukin ke tas. Lu betul loh. Saya beberapa kali ngisi pengajian ibu-ibu, nggak PKK, nggak sekda, nggak bupati, nggak wakil bupati, nggak kepala dinas. Tasnya ibu-ibu gede-gede, bagus-bagus. Rupanya apa? Ngisi kue. Allah Akbar. Tapi kalau keluarga SMP Al Kausar insya Allah tidak sama. Tidak sama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama menjelaskan sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an dimuliakan oleh Allah. Para alim ulama menjelaskan orang yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, suatu yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an dimuliakan oleh Allah. Sejarah mencatat genap umur Rasulullah 40 tahun, genap 40 hari 40 malam Rasulullah berhalwat, bertapa, menyendiri, merenung di sebuah gua namanya Gua Hira, di sebuah gunung namanya Jabal Nur. Waktunya selepas sholat isya, malamnya malam Jumat, Jumatnya Jumat Kliwon. Pokoknya Kliwon itu nggak tahu orang Jawa itu. Pokoknya apa-apa Kliwon gitu. Makanya lahir pada Jumat Kliwon ya Mbah Kliwon. Ya ada tetangga saya namanya Jukli. Jukli. Jukli saya tanya, "Mbah, kok jenenge kok Jukli kuwi apa artine?" "Iya, lahir iki Jumat Kliwon." Nah, tetangga lagi beda lagi. Tukinem. Mohon maaf ibu-ibu, ini bercanda loh Bu ya. Jangan diambil hati. Tukinem. Bah, tukinem artinya apa? 7 karo 6. Rupanya nomor 13 dia lahir itu. 7 sama 6, tukinem 7 karo 6. Nomor 13 lahirnya itu. Genap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhalwat, bertapa 40 hari 40 malam. Waktunya selepas sholat isya, malamnya malam Jumat. Kalau dihitung mundur tepat pada malam tanggal 17 Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi 2 malaikat Jibril dan Mikail. Rasulullah diperintahkan untuk membaca, "Iqra", bacalah. Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqari'in", aku belum bisa baca. "Iqra", bacalah. "Ma'ana biqari'in", aku belum bisa baca. "Iqra", bacalah. "Ma'ana biqari'in", aku belum bisa membaca. Kemudian Rasulullah diajari membaca dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamahu ma lam ya'lam." Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sejarah mencatat ini adalah wahyu yang pertama sekali diturunkan, Al-Qur'an pertama sekali diturunkan. Jadi sekali lagi para alim ulama menjelaskan suatu yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah gua, di mana Al-Qur'an diturunkan di Gua Hira, mulia Gua Hira. Gunung Jabal Nur, di mana Al-Qur'an diturunkan di situ, mulia Jabal Nur. Gua Sur, Jabal Sur, mulia. Kenapa? Al-Qur'an diturunkan di situ. Makkah, Madinah, mulia. Jadi Al-Mukarramah, jadi Al-Munawwarah. Kenapa? Al-Qur'an diturunkan di situ. Jeddah, Riyadh, nggak mulia. Kenapa? Al-Qur'an nggak diturunkan di Jeddah, Al-Qur'an tidak diturunkan di Riyadh, Al-Qur'an diturunkan Makkah, Al-Qur'an diturunkan di Madinah. Jadi tempat di mana Al-Qur'an diturunkan dimuliakan oleh Allah. Sarana dan prasarana, kertas. Ketika ada tulisan Al-Qur'an, bapak-bapak, ibu-ibu diingatkan ketika dulu ngajinya itu pakai kitab Qawaid Al-Baghdadiyah yang biasa dikaji di Irak, Iran, India, Pakistan dan Bangladesh. Itu yang dipakai Qawaid Baghdadiyah.
yang ada Jabr itu ya. Jabr itu bahasa Persia itu. Ya. Nah, sampai kita bukan qawaid Baghdadiyah, namanya turutan. Kenapa? Anak kalau ngaji qawaid Baghdadiyah supaya nurut. Makanya namanya turutan. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala, anak sekarang ngajinya bukan qawaid Baghdadiyah. Ya Iqra, bacalah, ngomel terus. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa arti sebuah kertas? Ya. Kalau kertas koran baca wel muntel kacang buang. Tapi kalau ada tulisan Al-Qur'an bagaimana? La yamassu ilal mutahharun. Megangnya aja itu suci, wudu. Dibawanya di atas kepala, minimal dada. Makanya orang-orang dulu itu ngajinya pinter-pinter. Kenapa? Menghormati Al-Quran. Anak sekarang bawa Quran kaya bawa tempe. Cengkiwing wae. Nggo apa nak? Quran. Nah. Jangan sekalian akan subhanahu wa ta'ala kertas. Apa arti sebuah kertas? Kalau ada tulisan Al-Quran, letaknya di atas. Ketika membaca diawali ta'awudz, bismillah, selesai, shadaqallahul adzim, cium Quran itu. Kenapa diciumin? Kertas yang sudah lusuh seperti itu, apalagi Yasin lusuh. Yang lain-lain bagus, kenapa? Nggak pernah dibaca. Kalau Yasin lusuh, kenapa? Sering dibaca, diciumin itu. Kenapa? Karena ada Al-Qur'an, sampul, kertas, apa namanya itu, kain yang sudah lusuh, nggak pernah dicuci. Tapi untuk nyampul Al-Qur'an, diciumin kain sampul Al-Quran itu. Kenapa? Ma yata'allaqu bil Quran, karena ada hubungannya dengan Al-Quran. Meja kursi untuk ngaji ini mulia, beda dengan meja kursi yang di pos satpam itu. Mana satpamnya ada nggak? Nah, itu kalau ada ayam injek-injek biarin aja, anak-anak main injek-injek biarin aja. Kenapa? Nggak ada hubungannya dengan Al-Quran. Giliran meja kursi untuk ngaji ada anak-anak, jangankan anak-anak, ayam aja diusir. Yam gitu kan. Gimana ibu-ibu kalau ngusir ayam? Loh, nggak ngerti. Kalau ngusir ayam bilangin yam gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa diusir? Karena untuk ngaji. Hubungannya dengan Al-Qur'an, rumah di mana ada hubungannya dengan Al-Qur'an mulia. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, zayyinu buyutakum ainawiru buyutakum bitilawatil Qur'an wala taj'alu buyutakum kubura. Hiasi, sinari rumahmu dengan alunan bacaan Al-Qur'an. Ini ada rumah bacaan Qur'annya bagus. Rupanya setelah didengar-dengar HP, Bu. Nah, saya ada pertanyaan ini Ibu Bapak-bapak ini. Tapi nggak ada door prize-nya, hanya pertanyaan doang. Jadi kalau HP-nya itu ngaji bagus, Bu, rumah itu ada ngaji terus. Rupanya HP yang ngaji, kira-kira yang masuk surga kuwi sapa, Bu? HP. Jadi yang masuk surga duluan HP, orangnya ketinggal. Makanya biar duluan ibu bapak yang baca Quran. Bisa dipahami, Bu? Iya. HP juga bisa ini masuk neraka ini. Gara-garanya apa? Berantem di grup. Jadi berantem ini sekarang bukan lewat dohir aja, Bu, lewat batin juga bisa, medsos, Bu. Iya, gara-gara ngomong, Bu, gara-gara ngomong itu berantem itu. Nah, kalau HP-nya yang berantem, kira-kira yang masuk neraka siapa, Bu? HP. Jadi banyak HP yang masuk neraka itu. Makanya yang bagus-bagus itu kumpulkan ke sini untuk Pak Kepala Sekolah aja. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah yang ada bacaan, rumah yang untuk ngaji Al-Qur'an dimuliakan oleh Allah. Semua itu dimuliakan karena Al-Qur'an dan akan dimuliakan sebagaimana mulianya Ramadan. Amin Allahumma. Yang terakhir, yang kedua, man yata'allaqu bil Qur'an fahuwa karimun wa adimun.
Orang yang ada hubungannya dengan Al-Quran ini dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya Ramadan. Rasulullah bersabda, khairukum kum dalam bahasa Arab kum anta antuma antum, nah huwa huma hum ya huma huna anta antuma antum kum. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah man ta'allama bil Quran. Khairukum man ta'allama. Man itu orang ta'allama dari kata tafa'ala yatafa'alu ta'allama yata'allamu ta'alluman. Orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, hadis ini menjadikan dasar bahwasanya ma yata'allaqu bil Qur'an fahuwa karim. Orang yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an dimuliakan oleh Allah, yang belajar dimuliakan oleh Allah, yang ngajar dimuliakan oleh Allah. Belajar nggak mungkin, ngajar nggak mungkin, yang mendengarkan mustami'an, mendengarkan Al-Qur'an. Udah uzur gak bisa mendengarkan, muhibbah, orang yang mencintai Al-Quran, orang mencintai ahli Al-Quran, itu dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, wala takun khamisan fatahallak, jangan Anda menjadi orang yang kelima, Anda akan rusak dan hancur. Maksudnya dia tidak belajar, dia tidak ngajar, dia tidak mendengarkan, dia tidak mencintai. Ada istilah orang tua kita, la wala, semuanya enggak. Seperti bapak-bapak datang ke masjid nanti 10 hari Ramadan, sampai masjid doa enggak, sholat enggak, etikaf enggak, langsung yaitu apa? Gelar, cari posisi, tidur di masjid, enggak lama borok tiba ngorok. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, malaikat bingung. Ini mau dicatat ahli apa? Ahli ngorok. Kan ada istilah, Bu. Kalau bapak-bapak nanti 10 hari Ramadan pamit mau tidur di masjid, namanya etikaf. Tapi kalau di rumah beda, bukan etikaf, istri kap. Istri dikekep atau ngekep istri. Nah, itu di rumah. Jadi sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ngajar, yang belajar, yang mendengarkan, yang mencintai, yang menyediakan sarana dan prasarana demi terwujudnya Al-Quran, menjadi donatur demi terwujudnya TPYQ, memberikan buku Iqra, semuanya dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya Ramadan. Amin Allahumma. Sejarah mencatat Rasulullah malam bulan suci Ramadan tadarus Al-Quran, khatam Al-Quran dengan malaikat Jibril. Tadarus adalah sistem membaca. Jibril membaca, Rasul mendengarkan, Rasul membaca, Jibril mendengarkan, gantian. Kalau ada yang salah dibetulkan. Seperti ibu-ibu tadarus Al-Quran, satu membaca, yang lain mendengarkan. Kalau ada yang salah dibetulkan, kalau dibetulkan alhamdulillah. Jangan sampai seperti ibu-ibu yang di sana dibetulkan marah, besok nggak datang. Cuma 7 orang 7 hari habis. Kalau tidak dengan malaikat Jibril, Rasulullah tadarus Al-Quran min ba'di azwajihi, Rasulullah tadarus Al-Quran dengan para sahabat, dengan para istri-istrinya. Kalau tidak dengan istrinya, tadarus Al-Quran dengan para sahabatnya, min ba'di ashabihi. Kalau tidak dengan para sahabatnya, kebiasaan tadarus itu dilanjutkan para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus shalihin, dan ila yaumul qiyamah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, malam bulan suci Ramadan, itu riwayatnya mutawatir. Ini bukan mengada-ada, ini sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan di dalam kitab At-Tibyan fi Hamlati Adabil Quran menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan semalam khatam. Riwayat yang kedua, Sayyidina Utsman menghatamkan Al-Quran di malam bulan suci Ramadan fi rakaataini, dalam 2 rakaat. Rakaat yang pertama 15 juz, rakaat yang kedua 15 juz. 2 rakaat khatam. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, bukan Utsman tetangga kita. Kalau Utsman tetangga kita ngorok. Seperti kita baca Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Alamin titik sadaqallahul adzim, tutup katam. Nah, tutup itu katam. Itu kalau kita. Sejarah mencatat Muhammad bin Idris bin Syafi' yang biasa dikenal dengan Imam Syafi'i. Umur 6 tahun sudah hafal Al-Qur'an bil ghaib. Bukan binadzar. Bil ghaib. Salasina juz'an, 30 juz. Dalam rangka menjaga Al-Quran, Imam Syafi'i umur 6 tahun, 7 tahun, siang 15 juz, malam 15 juz, khusus Ramadan, siang katam, malam katam, sebulan 60 kali katam. Inilah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Ini puasa Ramadan cuma puasa tok, maca Quran enggak dimuliakan oleh Allah. Makanya saya mengajak kepada diri saya, keluarga saya, jamaah kita semua, mari supaya kita mendapatkan kemuliaan Ramadan, mari ikra, baca Al-Quran dengan lisan, mata, telinga, pikiran, dan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita sebagaimana mulianya bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, ada 4 golongan manusia yang matinya dirindukan oleh surga. Di antaranya adalah as-shaimin fi syahri Ramadan, orang yang masih hidup di dunia tetapi selalu menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan dengan memenuhi syarat rukun sunnah, meninggalkan yang makruh dan meninggalkan batalkan puasa, maka matinya dirindukan oleh surga. Semoga kita digolongkan dalam riwayat ini. Amin. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu, karena waktu dibatasi. Kalau nggak dibatasi, Bu, penceramah itu seperti motor Vespa. Motor Vespa itu engkolnya glak-glek. Tapi kalau sudah panas, masuk tol, nggak berhenti itu Vespa itu. Itu motor Vespa. Nah, Bapak Ibu, karena waktu dibatasi, saya ini tamu, Abef Kal Mayit, tamu ini seperti mayit. Sampai jam sekian, kan gitu. Masuk tamu, tuan rumah. Baik, jam sekalian Subhanahu wa Ta'ala tadi disampaikan ya Ramato coronya itu untuk sebelum ditutup dan doa itu ada sesi tanya jawab. Nah, baik, saya akan menjawab ketika ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, jawab apa ini? Untuk mengambil sunnahnya, Rasulullah itu memulai sesuatu diawali dari sebelah kanan. Nah, saya ada waktu 10 menit, enggak? Diawali sebelah kanan, ibu-ibu ada yang sampaikan. Silakan ibu. Atau ada mau sharing curhat, monggo silakan. Nih, istimewa ibu-ibu dikasih kesempatan duluan. Karena Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan pencerahan dengan disampaikannya keistimewaan bulan Ramadan. Terus terang, untuk meningkatkan dari tahun ke tahun itu ada keinginan terus. Tapi begitu akhir Ramadan kita intervensi diri, kok ternyata sama saja. Nah, ini bagaimana Pak caranya supaya keinginan tadi memang betul-betul kita lakukan dan kita merasa ada usaha, namun begitu di akhir Ramadan kayaknya kok sama saja. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Orang Arab mengatakan al-hayah, ya, bainat tamanna war-raja. Hidup itu penuh dengan pengharapan dan keinginan. Wajar, itu fitrah manusia kepengin. Kalau manusia nggak kepengin, ini bukan manusia itu. Ini contoh, ini bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini dihiasi dengan cinta dengan perempuan. Hubus syahwati minan nisa. Zusina linasi hubus syahwati minan nisa. Ini fitrah manusia. Bapak-bapak laki-laki senang sama perempuan. Itu wajar. Kalau nggak senang, nah itu nggak wajar itu. Nah, menarik. Jadi sekali lagi, manusia mempunyai fitrah bahwasanya mempunyai pengharapan dan keinginan. Akan tetapi jangan menjadi seorang yang pemalas. Jadi ada indikasi unsur-unsur pemalas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Orang munafik itu kalau sholat subuh sama sholat asar malas. Orang munafik itu pada umumnya mendirikan sholat itu dengan malas-malas. Nah, itulah detik-detik akhir kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Rasulullah sampaikan ketika akhir Ramadan Rasulullah beriktikaf, Rasulullah mengencangkan semua amalan-amalan. Nah, masyarakat kita ini berbeda. Jadi masyarakat kita awal Ramadan pasang taruh, ya, rebutan sajadah, rebutan tempat, itu kita awal Ramadan. Pertengahan Ramadan bongkar taruh, akhir Ramadan pasang taruh lagi untuk sholat Id, kan gitu. Masyarakat kita ini yang rame hanya awal Ramadan, akhir Ramadan yang rame itu Raja Basa, yang rame itu Merak, yang rame Bakauheni, Meranti. Nah, mari kita coba nabda min anfusina, kata Agim. Mari mulai dari diri kita. Jangan ngomong orang lain. Mari kita mulai diri kita. Kita akan coba akhir Ramadan itu sebagaimana Rasulullah mengencangkan, menguatkan, ngegas. Yaitu apa? Semua amalan. Saya bicara seperti ini untuk diri saya. Jadi mari sama-sama, ya, akhir Ramadan nanti, ya, ini kan 10 hari tengah, ini 10 hari akhir, mari kita gas. Ya, kita gas. Baca Quran kita, tahajud kita, zikir kita, sedekah kita, dan lain-lain sebagainya. Setan itu pinter. Walaupun toh setan itu di bulan suci Ramadan dimasukin ke dalam neraka, tapi selama 11 bulan setan mengajarkan kepada kaum muslimin muslimat untuk berbuat maksiat. Di bulan suci Ramadan gak ada setan, Bu. Gak ada setan. Kenapa? Setan masuk LP Raja Basa. Tapi manusianya sudah spesialis berbuat maksiat. Jadi manusianya sudah seperti setan, tanpa dikomando, diperintah oleh setan, manusianya sudah seperti setan. Kata orang setan dasi rengwi. Jadi mari di akhir bulan suci Ramadan dengan forum majelis ini semuanya kita gas amalan-amalan kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Amin. Allahumma amin. Cukup. Ya dal jalali wal ikram sallim radhiyallahu tabaraka sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdiyana biha min jamil hajat wa tudhiluna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha syarqayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana fi syahri Ramadan wa siyamana fi syahri Ramadan wa qiyamana fi syahri Ramadan wa tarawihana wa witrana fi syahri Ramadan wa tilawatana wa darusana fi syahri Ramadan wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa sa'ira ibadatina fi syahri Ramadan wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت التواب الغفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Maulana Faizin telah berbagi ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, kemudian mengamalkan ya di sisa-sisa hari di bulan Ramadan untuk tadi mengegas ya, menambah semangat kita, meningkatkan. Baik, tiba di penghujung acara. Sebelum kita berdoa berbuka, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا